Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bisa Pak? Oke. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Kita mulai aja perkuliahannya. Nanti kalau ada yang mau masuk, belum bisa, saya diinfo ya. Siap, Pak. Ya. Oke, kita melanjutkan yang kemarin ya, tentang matriks. Ini saya lanjutkan untuk, ini ada yang masuk nih, Pak Rizky Purnama. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengenal ini kita pengenalan matriks dulu ya, Mas-mas ya, Bapak-Bapak ya. Kita lanjutkan untuk matriks. Ya, selamat datang Mas. Sekarang kita membahas untuk matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utama sama dengan 0. Selamat datang yang baru masuk. Dengan perkataan lain, yang masuk. Selamat datang teman-teman mahasiswa yang baru gabung. Saya lanjutkan untuk matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemen di luar diagonal utama sama dengan 0. Dengan perkataan lain, matriks A adalah matriks diagonal bila AIJ sama dengan 0. Oke. Mohon izin Pak, izin masuk. Ya, silahkan Mas. Di sini contoh matriks P. Izin masuk, Pak. Ya, nggak apa-apa, masuk aja, Mas. Min 2, 0, 0, 08, 0, 0, 0, 1. Di sini matriks diagonal, semuanya 0 kecuali diagonal utamanya ya. Seperti matriks P dan matriks Q. Bisa dilihat di depan Anda. Kemudian kita lanjutkan untuk matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utama sama dengan 1. Oke. Dengan perkataan lain, matriks A adalah matriks identitas bila AIJ sama dengan 1 untuk I sama dengan J. Maka matriks identitas biasa ditulis dengan I. Bisa dilihat contoh di depan Anda. Matriks identitas adalah diagonal utamanya 1. Semuanya ya. Ini ordo 3 kali 3, ordo 4 kali 4. Sifat matriks identitas adalah seperti bilangan 1 dalam operasi-operasi dengan bilangan biasa, yaitu matriks A dikali matriks identitas, jadi I kali A sama dengan A, bila syarat-syarat perkalian terpenuhi. Kemudian kita lanjut matriks skalar. Matriks skalar apa? Matriks skalar ialah matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utamanya sama dengan K. Matriks I adalah bentuk khusus dari matriks skalar dengan K sama dengan 1. Jadi jika nilainya 4, kita tuliskan 4 kali I, seperti ini. Di SLTA dulu udah dapat matriks ya, mas-mas semua ya. Oke, saya lanjutkan untuk matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks bujur sangkar yang transposnya sama dengan dirinya sendiri.
Dengan perkataan lain, bila A sama dengan A pangkat T, atau AIJ sama dengan AJI, untuk semua I dan J. Transpose metrik itu apa? Transpose metrik adalah sebuah metrik baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal. Langsung pada contohnya biar lebih mudah dipahami. Contoh A, 120, 231, 011. A pangkat T, 120, 231, 011. Karena A sama dengan A pangkat T, maka A adalah matriks simetris. Kemudian lanjut, matrik antisimetris. Adalah metrik yang transposnya adalah negatifnya. Dengan perkataan lain, bila A pangkat T sama dengan min A atau AIJ sama dengan min AJI. Untuk semua I dan J, mudah dipahami bahwa semua elemen diagonal atau matriks antisimetris adalah 0. Jadi bisa dilihat di contoh, metrik antisimetris itu apa? Matrik asimetris adalah metrik yang elemen matriksnya akan berubah tanda menjadi negatif atau positif ketika metrik tersebut ditransposkan. Jadi semuanya berubah dari 0, min 1, 2, 4, berubah menjadi 0, 1, 2, min 4. Jadi yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kemudian kita lanjutkan matriks komutatif. Oke, ada yang mau masuk? Oke, udah masuk. Metrik komutatif. Kalau matriks A dan B adalah matriks bujur sangkar dan berlaku A kali B sama dengan B kali A, maka A dan B dikatakan berkomutatif satu sama lain. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Siap. Selamat pagi, Jelas, Pak. Izin masuk. Pagi. Ya. Lanjutkan. Jelas bahwa setiap matriks bujur sangkar berkomutatif dengan I, yang ukurannya sama dengan inversnya bila ada. Kalau A dikali B sama dengan min B kali A dikatakan antikomutatif. Langsung ke contohnya. Contoh matriks A dan B dikatakan berkomutatif karena A kali B hasilnya sama dengan B dikali A. Untuk mengingatkan, perkalian metrik rumusnya seperti ini, nanti saya bahas juga di bawah. Rumus perkalian matriks A, B, C, D. Jika A berisi A, B, C, D, dan B, J, K, L, M. Ini ya, Mas, bisa dilihat di footnote. Caranya seperti apa untuk mengalihkan? Jadi, AJ ditambah BL, kemudian AK ditambah BM, CJ ditambah DL, CK ditambah DM. Hasilnya seperti ini. 2 kali 3 ditambah 1 dikali 1 dan seterusnya. Kesamaan dua matriks. Dalam matriks dikenal adanya kesamaan dua matriks yang didefinisikan sebagai berikut. Dua matriks dikatakan sama jika ordo yang dimiliki keduanya sama, dan elemen-elemen yang bersesuaian atau sama. Ini contoh diketahui matriks-matriks sebagai berikut. Matriks A, B, C, D. Oke, nanti bisa diperhatikan di sini. Contoh soal lebih enak dipahami ya. Kalau teorinya memang agak susah, tapi kalau dengan contoh soal ini sebenarnya lebih enak. A, B, C, D. Tentukan apakah A sama dengan B, kemudian B, A sama dengan C, dan berikutnya A sama dengan D. Oke, kita jawab. A sama dengan B apa tidak? Jawabannya adalah
A tidak sama dengan B. Ya, karena ordo A tidak sama dengan ordo B. Kemarin ada yang menanyakan ordo adalah jumlah baris dan kolom. A 2 kali 3. Kemudian kalau B 2, A 2 kali 2, B 2 kali 3. 22 dan 23. Ordonya berbeda. Jadi A tidak sama dengan B ya Mas ya. Siap. Oke, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Apakah A sama dengan C? Kita lihat di sini. A ordonya 22, C 22. A sama dengan C karena ordo A sama dengan ordo C. Dan elemen-elemen yang bersesuaian pada A sama dengan elemen-elemen pada C. Jadi kemarin udah kita bahas ya Mas ya, untuk elemen-elemen itu yang ada di matriks itu sendiri. Matriks A elemennya apa? 5, 2, 1, 0. Matriks B elemennya berapa? 2, 3, 1, 0, 2, 4. Jadi jawabannya A sama dengan C, karena ordo dan elemennya sama. Mohon izin bergabung, Pak. Silahkan. Maaf, ini kalau yang di teknik mesin, posisi yang di mes ada berapa orang ya, Mas ya? Izin Pak, saya mes juga Pak. Oh, satu aja ya berarti ya? Siap, saya mes Pak. Biar yang lain masih di kota masing-masing ya, Mas ya? Iya Siap, siap. ya, Pak. Mereka Masih di rumah, Pak. Siap, Pak. Iya, oke. Cuman aku yang udah di mes Pak. Oh ya, oke. Ya, Mas. Siap. Siap, Pak. Ya, oke. Lanjut lagi. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Apakah A sama dengan D? Kita lihat dulu. A, ordonya 22, D, 22. Jawabannya A tidak sama dengan D. Karena apa? Karena ordo A memang sama dengan ordo D. Sama, 2 baris, 2 kolom. Tetapi elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks tersebut ada yang tidak sama. Jadi jawabannya sudah terjawab ya Mas ya. Nanti dibaca lagi, diperhatikan aja masalah ordo dan elemen. Saya harap sih teman-teman senang ya dengan mata kuliah ini. Saya mencoba untuk pelan-pelan, nggak usah terburu-buru juga. Harapan saya juga di akhir semester nilainya juga bisa baik semua. Amin. Siap, amin. Siap, amin, Pak. Ya, jadi nggak usah buru-buru, artinya kita pelan-pelan aja. Yang penting teman-teman paham, ya paham, karena ini basic matrix kan untuk ke depan banyak Anda gunakan untuk pemrograman, untuk olah data dan lain-lain. Jadi kita pelan-pelan aja, nggak usah sungkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja, nggak apa-apa. Kalau bisa saya jawab saat ini, saya jawab. Tapi kalau belum, ya jadi PR saya ya Mas ya. Untuk pertemuan berikutnya akan jadi utang, akan saya jawab di pertemuan berikutnya. Jadi biar ada interaksi lebih enak seperti itu. Oke, kemudian ini ada contoh tentang persamaan matriks. Persamaan matriks bisa saya tuliskan seperti ini. Mungkin di SLTA pasti udah dapat ya untuk persamaan seperti ini. Ini saya ngingetin aja. Contoh ini, perhatikan matriks di bawah ini. Matriks P dan matriks Q. Nilainya seperti Anda lihat di depan.
Jika matriks P sama dengan matriks Q, maka tentukan nilai X, Y, Z. Oke. Ini contoh-contoh hal seperti ini mungkin lebih enak ya dipelajari. Jadi, matriks P sama dengan matriks Q, maka diperoleh seperti apa? Persamaannya bisa kita lihat. 4X sama dengan 8, didapatkan X sama dengan berapa? X sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan, 4X sama dengan 8 itu bisa dilihat ya di elemen yang matriks P dan matriks Q, bisa dilihat 4X sama dengan 8, A, B, C, D. Kita samakan A, B, C, D. 4X sama dengan 8. Di posisi yang sama, di elemen yang sama, karena ini ordonya sama, berarti persamaan matriksnya seperti ini. 4X sama dengan 8. Didapatkan X sama dengan 2. 2 didapat dari apa? Berarti kan X sama dengan 8 dibagi 4, sama dengan 2. Kemudian elemen berikutnya adalah Z sama dengan 2X. Z sama dengan 2X didapatkan Z sama dengan 4. Kemudian berikutnya 4Y sama dengan 8Z. Elemen yang di bawah, di baris kedua, kolom pertama. Ya Mas ya, bisa dilihat. Ini nggak gampang, ini simpel kok. Artinya Mas pasti bisa lah. 4Y sama dengan 8Z. Di tempat matriks P, kita samakan dengan matriks Q. Berarti didapatkan Y sama dengan 8. Jadi jika matriks P dan matriks Q sama, maka nilai X sama dengan 2, Z sama dengan 4, Y sama dengan 8. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kita masuk ke operasi aljabar pada matriks. Pada subbab sebelumnya telah dipelajari mengenai pengertian, jenis-jenis, dan kesamaan dari suatu matriks. Pelajaran selanjutnya pada subbab ini adalah operasi aljabar pada matriks. Jadi sama seperti pada bilangan, pada matriks pun berlaku sifat-sifat operasi aljabar. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila ordo dari kedua matriks tersebut sama. Oke, saya ulang lagi, ordo dari matriks tersebut sama. Jadi misal tadi ordo 2 baris, 2 kolom, bisa dikurangkan dan dijumlahkan dengan ordo yang sama, dengan elemen yang berbeda. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang bersesuaian atau seletak. Langsung pada contoh aja, lebih enak. Contoh yang pertama diketahui matriks A 3, 1, 4, 2. Ordonya kan 2 dan 2. B 0, 2, 1, 3. Maka matriks A plus matriks B akan didapat seperti berikut. 3 ditambah 0. Ingat, baris pertama, kolom pertama, kita jumlahkan. 4 ditambah 1. Ingat, baris pertama, baris kedua, kolom ke-1, kita jumlahkan. Dan seterusnya. Akan didapat 3 tambah 0, kemudian 1 tambah 2, kemudian 4 tambah 1, dan 2 ditambah 3. Akan didapatkan hasilnya A plus B sama dengan 3, 3, 5, 5. Karena penjumlahan dari A plus B. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk penjumlahan matriks? Silahkan.
Mas Afif, udah paham ini untuk penjumlahan matriks? Siap, sudah Pak. Oke. Mas Rizky? Siap, sudah Pak. Oke, gampang ya. Ini dulu SMA udah, SLTA udah dapat semua ya. Siap, sudah Pak. Oke, Siap, sudah Pak. ya, sip. Ini hanya mengingatkan aja. Kemudian berarti A min B pasti udah tahu semua ya. Seperti ini pengurangannya. Oke. Kemudian ini contoh soal lagi. A, B, dan C. Kita lihat A plus C sama dengan 5 ditambah min 3. Hasilnya 2. Dan seterusnya. Karena semua sudah bisa, berarti nggak ada masalah saya rasa. Oke, lanjut ke sebab berikutnya adalah perkalian skalar terhadap matriks. Jika matriks A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka K dikali A adalah matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan setiap elemen pada matriks A. Diketahui matriks B seperti di depan dikalikan dengan 3. 3 kali B. Jadi bisa langsung saja dikalikan 3 semua, setiap elemen-elemennya. Ingat, ini elemen 2 baris dan 3 kolom. 3B berarti 3 dituliskan di depan matriks untuk dikalikan semua elemen. Hasilnya seperti di samping. Oke. Kemudian siapa tadi yang belum saya tanya? Mas Ferry udah ada yang ditanyakan untuk perkalian matriks, Mas Ferry Nur Salim? Mas Andi, untuk perkalian matriks, ada yang ditanyakan, Mas? Mas Andi. Tidak ada, Pak. Sudah Oke. ada. Sudah ya. Oke. Pak Gagu, ada yang ditanyakan, Pak, untuk perkalian matriks? Siap, sudah Pak, tidak ada Pak. Oke, berarti penjumlahan dan perkalian matriks semuanya udah bisa semua ya. Oke, bagus. Kemudian untuk soal 3B berarti semua dikalikan dengan bilangan real ya, 3. Kemudian yang berikutnya setengah B berarti semua dikalikan dengan setengah. Gampang ya, aljabar linear ya. Izin Pak, Ya. rekan saya Maderenos terkendala jaringan Pak. Oh, nggak apa-apa. Dia udah masuk apa belum? Mau masuk apa saya nggak tahu masuk? Mau masuk tapi nggak bisa Pak katanya Pak. Oh, sebentar. Mas Vicky Yusuf ya? Maderenos Pak. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Sebentar ya Mas ya, tak cari dulu. Izin Pak, mohon maaf Pak. Ke Ya, Zoom ya. saya terkeluar Pak. Mohon maaf Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Jaringan Pak. Izin, Iya, mohon maaf iya, Pak. iya. Berarti ini maksudnya ada yang... Oh, sebentar, Maderenos. Oke. Oke, ada lagi yang belum bisa masuk? Di saya sudah semua, tinggal Pak Mas Maderenos. Mohon izin masuk, Pak. Mohon maaf Ya, telat, Pak. nggak apa-apa, Mas.
Saya untuk absen dan kehadiran fleksibel ya, Mas-mas semua. Jadi yang penting nanti bisa ngikutin, yang ketinggalan bisa buka recordingnya, udah saya record, karena saya tahu kalau mahasiswa juga kadang ada kepentingan, jadi saya berusaha fleksibel. Saya coba untuk bantu teman-teman semua, mempermudah, nggak mempersulit. Siap, Pak. Makasih, Pak. Siap, Pak. Mas. Ya. Oke, kita lanjut ke perkalian matriks. Pada perkalian A kali B, di mana A kita sebut sebagai matriks pertama dan B kita sebut matriks kedua. Syarat perkalian matriks adalah banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Oke. Jadi syarat perkalian matriks adalah banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Elemen-elemen pada A kali B diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen baris pada A dengan elemen kolom pada B. Oke, kita coba. Sini di depan Anda ada kita lihat, terus matriks A dan B, kemudian matriks A dikali B, kita lihat. Oke, langsung ke contoh ya. Untuk dasar teorinya seperti di atas nanti saya berikan. Diketahui matriks P, Hi, dan R. Tentukan P dikali Hi. Jadi seperti tadi, udah pada bisa semua ya. Untuk P, Hi, jadi 2 dikali 3 ditambah 3 dikali min 1. Dan seterusnya akan didapat seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk perkalian matriks dengan contoh di depan ini, teman-teman semua. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Mas siapa ya? Siapa? Ya, silahkan Mas. Mohon izin bertanya, jika ordonya berbeda itu gimana, Pak? Perkaliannya, Pak? Ordo berbeda tadi udah di ketentuan. Saya buatin lagi. Syarat perkalian matriks adalah banyaknya kolom matriks yang pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Nanti kita bahas di contoh berikutnya. Kalau penjumlahan itu kan ordonya harus sama. Kalau perkalian bisa berbeda. Gitu ya, Mas ya? Siapa? Oke. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua. Matriks Q dan P. Ordonya 2 baris, 2 kolom semuanya. Akan didapat sebagai berikut. 3 dikali 2 sama dengan 6, dan seterusnya akan didapat angka seperti di bawah ini. Nah, ini pertanyaan tadi, matriks P dan R. Ordonya kan berbeda, 22 dengan 23. Akan didapat seperti ini, Mas. Bisa dipahamin ya. Kemudian yang D, R dan P tidak bisa dikalikan karena banyaknya kolom pada R tidak sama dengan banyaknya baris pada P. Seperti ketentuan di atas ya. Kolom dan baris harus sama. Masih ingat baris dan kolom? Nanti bisa dilihat lagi catatannya untuk baris dan kolom. Untuk syarat perkalian matriks seperti ini.
Ini kita diskusi aja nih. Ini senangnya setiap hari dikasih tugas apa enggak ini, Mas semua nih? Izin menjawab Pak. Ya, Sebenarnya ada sih Pak dikasih tugas tapi enggak, jarang dikasih, jarang-jarang Pak. oke, nggak apa-apa. Jadi saya kasih contoh-contoh soal aja untuk kita bahas bersama. Nanti tugas, Siap. ya tugas ditunggu aja nanti tugas-tugasnya. Saya nggak mau mempersulit teman-teman juga. Yang penting teman-teman paham, kita pelan-pelan. Ya, oke. Ada yang ditanyakan langsung tanya aja nggak apa-apa. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk penjumlahan dan perkalian matriks. Mungkin ada yang ditanyakan, Mas? Siap, tidak Pak? Tidak. Kalau untuk teknik mesin sendiri, sampai semester 2 ini belum pernah praktikum ya? Siap, belum pernah praktek Bang. Oh, belum pernah ya? Pak, siap. Maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi yang di mes, tapi juga nggak ikut praktikum juga ya, nggak ada temennya ya? Siap, ada Pak. Oh ada, cuman praktikumnya belum ada ya, belum ada praktikum ya? Siap. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini ada sedikit tambahan aja sih, tapi mungkin teman-teman sudah bisa semua ya. Untuk penjumlahan matriks, mungkin ini coba saya sajikan. Kalau ada yang mau ditanyakan aja untuk penjumlahan matriks. Kemudian pengurangan matriks, tadi sudah bisa semua. Ini tadi udah bisa semua ya. A dikurangi B, berarti elemen yang baris pertama, kolom pertama dikurangi dengan baris pertama, kolom pertama juga di matriks B. Gampang ya, Mas-mas ya? Nggak ada yang susah ya? Iya, Pak. Oke. SMA dapat, SMA. TLTA dapat ini kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 3 ya? Siap kelas 3, Pak. Oh, kelas 3. Oh, masih inget berarti masih seger ya? Siap ya, Pak. Ya, sip. Oke, aljabar linear juga nggak susah kok. Hanya seperti ini. Artinya teman-teman saya optimis sih bisa nanti lancar lah untuk perkuliahan ini. Oke, ada yang ya. Teman ada yang ditanyakan? Siap, cukup, Pak. Cukup ya. Nanti buku-bukunya berarti masih komplit ya. Ini ya, kelas 3. Masih bisa dipelajari lagi berarti ini matriks di kelas 3. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya tutup dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, teman-teman semua. Nanti materi saya kirimkan, materinya juga nggak banyak, teman-teman juga udah pinter-pinter, udah ngerti materinya itu. Ya. Izin Pak, untuk absennya gimana itu Pak? Melalui record aja Pak? Iya. Recording. Absennya kemarin kan sudah saya kirim ya, yang di itu apa Excel tadi itu. Nanti diisi aja sama countingnya aja, nggak apa-apa. Ya, siap.
Siap, Ya. makasih Pak. Ya, absen saya fleksibel. Jadi misal nggak bisa absen, nanti bisa dapat materi saya, kemudian saya rekord juga videonya, nanti ya di situ aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah dipersulit untuk absen, biar semua bisa dapat materinya. Gitu ya Mas ya. Siap. Oke. Siap. Makasih Pak. Ya. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama, Mas-mas. Ya, Siap, terima kasih Bu. ya.